Kali ini gue Eta dari Hapro Garage Channel. Gue bakal ngebahas BMW 46 ini. Kita kedatangan customer BMW 46 ini. Apa aja sih nanti yang kita lakuin? Kita bakal pasang head unit biar bisa Bluetooth dan tampilannya tetap standar. Terus apalagi sih bakal kita bahas, yaitu modifikasinya. Modifikasi yang dilakukan di BMW 46 ini walaupun kelihatannya standar, tapi udah dimodifikasi beberapa bagian. Terus selain itu, yang terakhir nanti kita bakal ngobrol sama ownernya. Kenapa sih dia milih BMW 46 ini untuk jadi mobil hariannya? Nah, nanti kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, nanti kita bahas BMW 46 ini jenis-jenisnya dan ada tipe apa aja. Nanti kita bahas ya. Oke, yang pertama gue bakal ngejelasin sedikit tentang BMW 46 ini. Kebetulan yang datang ini BMW 46 itu yang facelift. Terus ini jenisnya BMW 46 itu 325i, 6 silinder, 2500 cc, dan warnanya ini Orient Blue, dalamnya beige. Orient Blue ini agak beda sedikit sama Meritus Blue. Dia bedanya biasanya agak ungu ya. Kalau Meritus Blue itu agak lebih terang warna birunya. Terus gue pengen jelasin juga apa sih perbedaan yang 46 facelift sama yang enggak. Secara body kita bisa lihat grillnya itu bentuknya beda, dan lampu depannya juga bisa kita lihat ini beda, dia agak lebih meruncing gitu. Sama sen sampingnya dia naik ke atas gini, modelnya udah lebih modern. Terus sen fender juga beda. Terus bagian spion yang 325i khususnya ini yang facelift tuh udah retract. Sama di bagian belakang, ini lampunya belakangnya beda. Yang facelift ini putihnya di tengah ini. Terus kalau shark fin ini tambahan, jadi biar kayak yang 330i nya, tapi ini berfungsi. Sama ducktail ini juga tambahan, ini punya 330i. Sama ini yang paling ketara bedanya itu yang facelift dia punya sensor parkir di bagian bumper belakangnya, di bagian moldingnya. Untuk di luar cukup itu aja sih bedanya sih, nggak terlalu banyak banget, tapi perubahannya sangat kelihatan ya yang facelift sama yang nggak facelift. Oke, sekarang kita bahas dalamnya bedanya, yang si facelift ini apa aja bedanya. Di bagian interior bisa dilihat kalau yang facelift itu punya varian warna beige. Untuk di Indo ini cukup jarang warna beige ini. Terus yang tadi gue bilang dia punya spion retract, ini tombol spion retractnya. Terus sama ini nih yang orang nggak banyak tahu tuh, di konsol tengahnya climate AC nya itu dia punya perbedaan. Terus udah sih itu aja, kalau interior nggak terlalu banyak. Nanti kita bakal ganti si tape ini. Tape ini BMW profesional. Nah, nanti kita bakal ganti nih sama standar juga, tapi bisa pakai Bluetooth dari handphone. Nanti kita bongkar. Gimana cara bongkarnya, ikutin terus ya. Oke, sekarang kita bakal ganti tape dari BMW 46 ini. Dari yang tadi jenisnya BMW profesional, terus kita ganti BMW Business CD ini. Kenapa diganti? Soalnya kalau yang profesional itu nggak bisa pakai aux. Nah, yang ini tuh bisa pakai aux, tapi dengan kabel tambahan. Jadi kita pasang ini dulu, terus kita pasang aux-nya. Dari aux itu nanti nyambung ke Bluetooth. Oke, kita bongkar sekarang ya. Oke, sekarang udah beres nih ganti head unitnya. Ini yang BMW profesional. Terus ini yang udah baru dipasang BMW Business CD. Nah, ini tuh
kita ganti soalnya nggak ada aux inputnya. Mungkin kabelnya ini penyoloknya ada, tapi sebenarnya ini bukan aux, ini CD changer, lebih ke CD changer. Nah terus kita tes aja nih ya, si tape-nya udah bisa aux sekarang dia. Jadi kabelnya itu dari dalam tadi kita pasangnya, terus di sini tuh munculnya tuh aux kayak gini. Terus kabelnya munculnya langsung ke iPhone. Kita tes nyala. Nah, ini nyala ya. Jadi mobilnya sekarang udah bisa aux. Udah nyala ya. Dah. Jadi itu tadi sebenarnya harusnya dari kabel ini, dari kabel aux yang ini, itu harusnya ke Bluetooth ini. Nah tapi Bluetooth ini tuh problem tadi. Jadi si menu aux itu nggak muncul. Jadi untuk sementara kita akalin pakai kabel aux langsung ke iPhone. Karena customer kita pakai iPhone, jadinya dia minta kabel iPhone. Nah tadi ngebahas yang beda dalamnya si 46 facelift ini, bedanya apa aja. 46 facelift ini yang 325 tuh bedanya tuh di bagian climate yang tadi gue jelasin. Gue lupa kalau si 46 facelift ini itu tombol itu di sini semua nih, di bawah semua. Nah kalau yang non facelift tuh dia di sini nih, dia ke atas. Jadi beda posisi tombolnya doang. Itu sama kalau di facelift, kalau di 325 itu ada ini tombol gray belakang. Kalau yang 318 nya nggak ada. Terus sama ini juga nih, lampunya beda nih. Ini bisa on off di sini nih kalau yang si 325 nya. Kalau si 318 nya nggak ada. Banyak sih apa aja bedanya, tapi nggak gue sebutin satu-satu. Nah sekarang ini udah kelar, terus kita ngebahas modifikasi apa aja sih yang udah diganti di mobil ini. Sebenarnya mobil ini dimodifikasinya itu OM look ya, jadi kita pakai barang-barang yang original BMW juga tapi upgrade. Nah karena kita di interior, jadi kita bahas setirnya itu udah ganti, dia BMW individual. Terus udah ada tombolnya. Nah buat info 46325 yang facelift ini, khusus yang tahun terakhir 2004, setir standarnya juga ada tombolnya. Jadi ini langsung plug and play, langsung bisa kepasang. Dan ini beda ya, bukan yang punya M3 ya, ini yang punya BMW individual. Ini ada tulisannya. Terus kita lanjut bahas interior itu, joknya juga ganti. Nah joknya itu udah diganti juga, dia joknya yang punya 330. Jadi bedanya apa? Sorry gue keluar sebentar. Jok 330 itu bisa dilihat bedanya. Bagian ini itu lebih tinggi, jadi dia lebih sport seat ya. Dan ini asli badge, nggak retrim. Terus dia punya slider ini nih, slider ini. Nah ini bisa maju ke depan, jadi buat penopang paha. Dan ini joknya bukan elektrik, dia masih manual semuanya. Sama ini, sama udah ganti seal plate BMW individual. Jadi full BMW individual mobil ini. Terus lanjut ke eksterior. Eksterior itu yang udah diganti. Lampu depannya itu harusnya nggak proyektor. Ini punyanya 330 yang udah proyektor. Terus mobil ini walaupun kelihatannya standar tapi udah pakai coilover. Ini coilovernya merek DRB kalau nggak salah. Nah tapi di settingnya nggak terlalu pendek. Orangnya pengennya buat harian, jadi tetap agak tinggi tapi nggak setinggi aslinya. Kalau dari eksterior kayaknya itu aja. Oh sama tadi ada
ducktail di belakang itu tambahan juga punya 330 sama shark fin ya. Harusnya dia belum shark fin, 330 doang yang shark fin. Bahas modifikasinya udah beres, terus kita bakal lanjut ngobrol bareng sama ownernya. Kenapa sih dia pilih BMW 46325i ini yang facelift buat jadi mobil hariannya dia. Terus apa aja kendalanya, nanti kita bahas bareng sama dia. Oke, sekarang gue udah bareng ownernya, owner BMW 325 ini. Perkenalin diri dulu dong. Halo, nama gue Diva. Ya panggil gue aja Diva atau Taka. Karena ada Witnan Taka. Nah terus gue bakal nanya-nanya nih tentang si M46-nya si Diva ini. Nah yang pertama tuh gue penasaran sih, si Diva ini kan teman gue dan gue tahu nih sebelumnya dia tuh pernah pakai M46 tapi yang non facelift. Terus lama nggak pakai BMW, dia pakai mobil Jepangan ya waktu itu Diva. Pakai Yaris. Pakai Yaris. Terus tiba-tiba balik lagi nih pakai M46. Nah itu kenapa Div? Lo bisa balik lagi nih pakai M46? Dulu gue pakai M46 itu kan pre-facelift ya. Terus bentar aja sih gue pakai itu mobil setahun. Terus gue masih penasaran dengan M46. Akhirnya gue coba untuk cari yang lebih mudah. Setelah dapet ini dia nih. Terus udah berapa lama nih lo dapet M46 ini? 3 bulan kurang lebih. 3 bulan? 3 bulan kurang lebih. Terus si M46 ini bala nggak sih Div? Maksudnya ada problem apa sih selama lo pakai 3 bulan ini? Dia muncul problem apa sih? Selama 3 bulan ini kurang lebih muncul problem paling ya sensor ABS. Terus kemarin sempat sensor radiator, ternyata tuh cuma ya memang switchnya aja yang perlu diganti, terus di scan hilang. Sensor ABS itu diganti kabelnya kemudian hilang, terus lebihnya nggak ada lagi. Lebih ke sensor aja sama apa ya? Apa itu? Di bagian belakang itu ganti apa ya? Gue lupa. Seal roda atau apa kemarin tuh? Gue lupa. Bearing, kelahar ya, kelahar belakang yang bunyi dengung gitu ya. Bunyi dengung, karena itu mungkin udah waktunya kali ya umuran. Iya. Terus si M46 ini kan lo jadiin harian ya kalau nggak salah ya? Betul, buat harian. Kenapa sih lo ngambilnya M46 gitu, nggak E36 yang lebih tua atau E90 gitu yang lebih muda lagi? Kan sebenarnya E90 juga harganya sekarang udah kebeli banget kan? Kenapa nggak lo ke E90? Kayak S90 gue modelnya sih memang bagus ya, cuman gue lebih suka di M46, E36 gue merasa lebih pemain sih kalau E36 karena gue bisa pakai harian gitu. Budget nggak masalah berarti? Bukan budget masalah juga. Oh masalah juga? Iya. Jadi M46 ini ke budget juga sebenarnya? Budget juga, tapi ya M46 ini dapetnya kondisinya sehat gitu, jadi mungkin gue akan lanjutin maintenance-nya aja gitu. Nggak terlalu banyak PR-nya. Terus kalau orang-orang bilang yang 46 rewel sih nggak gitu ya, relatif karena lu dapetnya mobil yang sehat. Iya, sehat. Terus kan ini ada pilihannya nih Div, 318 sama 325 ini yang mau ambil. Kan katanya 318 itu lebih irit tuh. Nah lu buat harian malah beli yang 325 6 silinder. Apa tuh pertimbangannya lo ambil 325? Ya jelas kalau 318 memang lebih irit. 325 pun ya selama gue pakai sih bensinnya masih normal-normal aja, tergantung lu bawanya mau kaki lu sekolah atau enggak gitu ya. Gimana cara bawa mobilnya? Iya, gimana cara bawa mobilnya aja. Anteng nggak gampang pengen ngebut gitu. Berarti kalau di konsumsi bahan bakar nggak begitu masalah, nggak begitu beda jauh juga sama 318-nya. Iya. Dan lu malah bisa ngerasain tenaga mobil ini juga ya. Terus kalau yang gue tahu sih banyak banget nih di bedanya si 318 ini sama 325 itu dari segi fiturnya juga banyak yang beda. Lu udah tahu juga kan kayak kayak belakang. Iya, dari kayak belakang. Lampu-lampu interior juga ada yang beda beberapa. Iya. Berarti ampresnya juga beda. Oh iya, ampres gak ada ya kalau 318 318 nggak ada ampres.
Sama mungkin yang terakhir gue Oh iya, Mas Pion retract. Oh iya. Facelift gue nggak retract waktu itu. Iya 325 retract ya. Retract ada yang retract. Kalau nggak salah sempat problem juga tuh ya. Sempat. Dengan retract ya. Dia melemah gearnya itu. Benerin. Cuma ganti gear doang Ada ya. gear aja. Gear kecil sejempol gue lebih kecil lagi. Apa pakai punyanya? Pakai punyanya X1. Oh, jadi nggak perlu ganti Nggak full. perlu ganti full. Terus nih modif lo gua lihat udah ganti setir individual, base pintu bawah individual, terus lampu depan, proyektor, terus coilover juga. Tapi kenapa nih lo coilover malah nggak pendek? Biasanya kan orang pakai coilover pendek tuh. Karena gue velg juga masih standar bawaan, tapi gue ganti yang 98 nya yang di L5 kalau gue nggak salah. Jadi ini beda ya sama 325 yang standar ya, beda style ini ya. beda jenis velgnya. Style berapa? Sorry. Style 98. Style 98. Ring 17. Ring 17. Lebarnya nggak begitu lebar, 7 lah 7 rata. 7 rata ya dia. Nah, nya 47 malah. Jadi Masuk banget. banget. Makanya nggak lo pendekin nih Iya. ya. Jadi dia tetap tinggi. Gue pengennya sih mobil nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi juga, biar kelihatan antep aja mobil. Karena buat harian. Oke. Apa lagi ya Liv? Biar nggak dicela juga. Hah? Biar nggak dicela juga. Dicela Kalau standar tapi tapi ambles gitu kan. Oh iya sih. Sama jadi Buat harian kayak sih ya. mobil basian gaul Iya ya. benar. Terus dari modif itu, ini apa kalau udah selesai kayak gini aja, apa kedepannya bakal lo macem-macemin lagi nih mobil? Ke depan Terus, modifikasinya itu ke arah mana nih? Ke arah OM lo kah atau gimana? mungkin ke OM dulu. Gua karena mau gue balik lagi ke buat harian mobilnya, terus gue nggak mau terlalu kelihatan mencolok kalau iya. Cuman barang-barangnya aja yang gue ganti-ganti yang kayak dalamnya emang udah, interior udah, mungkin luar paling gue pengen bumper depan belakang, atau mungkin gue nggak ganti bumper, ada alternatif lain bumper depan. Grillnya yang bawah ini mungkin nanti akan diganti, tapi Grill bawah ini ya, gue tau sih yang ini silver jadi warnanya. iya. Kalau nggak salah punya IX apa gitu ya, silver. Belum cari tahu lagi tuh gue. Itu alternatif kalau nggak ganti bumper, biasanya orang yang tag gue ya. Kalau MTEK 2 mungkin lo nanti arahnya ke 330i kali ya. Ya tergantung nanti gue maunya gimana sih. Jadi ini gue begini dulu. Lihat dulu maunya gimana nanti. Sementara kayak gini dulu aja ya. Udah nyaman kayak gini juga. Terus nih buat yang nonton, kira-kira worth it gak sih nih BMW 46? Ini di range harga 100 sampai 150 lah ya. Ya, kurang lebih. Worth it gak nih buat harian? Dari segi nyamannya, terus dari segi perawatannya. Menurut lo gimana nih? Kan nih lo yang pakai nih, harian lo pakai ini. Mungkin bisa sharing. Worth it ya. Worth it. Ya, balik lagi kitanya juga maintenance mobil suka atau enggak gitu. Kita ya namanya mobil kita pakai harian, punya kita sendiri, ya pasti kita rawat gitu. Kalau misalkan cuma pakai aja, beli pakai ya pasti rewel gitu. Iya, mobil apapun kalau cuma dipakai doang rewel ya. Berarti perawatan dari mobil Jepang sebenarnya sama aja. Cuman emang lo harus lebih intensif aja. Iya, lebih sering lihat keadaan mobil tuh kayak gimana, jadi nggak langsung. Ada apa yang kurang, jadi nggak asal pakai aja. Itu. Jadi menurut Diva mobil ini worth it lah ya buat harian ya. Karena gue pun orangnya pikiran kalau misalkan mobil gue ada apa-apa dikit, wah kenapa harus segera gue benerin, karena kalau gue tunda-tunda nanti gue takutnya itu merembet kemana-mana. Apalagi BMW kan nggak boleh didiemin aja gitu. Iya, segera harus dipakai. beresin. Malah jadi rusak-rusakan ya Iya, kalau betul. cuma didiemin doang. Iya. Jadi menurut Diva mobil ini worth it untuk dipakai harian. Terus bensinnya juga sebenarnya nggak beda jauh sama 318-nya. Jadi mendingan ngambil yang 325 tapi fiturnya lengkap. Terus yang pastinya mesinnya juga lebih kencang. Jadi buat kalian yang pakai BMW 46, pengalamannya apa aja, mungkin ada yang rusak-rusak dari luar. Si Diva kan tadi ngomong sensor-sensornya yang sering problem. Tapi nggak sampai ngaruh ke bawah mobilnya, jadi sensornya aja nyala. Amat sensornya aja nyala. Nah mungkin teman-teman bisa sharing yang pakai 46 apa aja kerusakannya, terus dipakai harian juga apa enggak.
mungkin bisa komen di bawah. Udah itu aja ya, Dit. Itu aja. Ya sejauh ini sih asik begini aja nggak masalah. Aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Ya mungkin buat kalian bisa tulis komen di bawah kalau memang ada problem dari 46 ini, atau mungkin info gue kurang jelas bisa ditambahin di bawah. Sama udah sih ya, udah beres ya. Ya paling kalau bahas soal sensor itu kan tergantung orangnya, walaupun nggak kenapa-napa, cuman kalau kitanya risih gitu ngeliatnya gitu, ya pasti langsung Harus perfect ya. Harus perfect, tergantung orang gitu. Oke, udah cukup nih videonya. Kita udah ngobrol-ngobrol juga sama Diva. Udah kita bahas semuanya. Videonya udah sampai sini aja. Thank you udah nonton. Komen di bawah yang sharing pengalaman sama 46 kalian. Terus jangan lupa di subscribe juga biar gue semangat bikin videonya. Subscribe. Oke, bye.